Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di Kabar Baik GKKH. Hari ini tema untuk perenungan kita adalah pengenalan mempengaruhi kelakuan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara sebuah pendidikan, tentu sesuatu yang tidak asing lagi di dalam kehidupan kita. Karena pendidikan sudah diperkenalkan dari sejak setiap orang pada usia masih anak-anak. Dari usia anak-anak bahkan dewasa, tahap pendidikan pun semakin berbeda. Dari anak-anak, setiap orang harus memiliki 3 dasar yang wajib harus dapat dikuasai. Yang pertama adalah di dalam berhitung. Yang kedua adalah di dalam membaca. Dan yang ketiga adalah menulis. 3 dasar ini setiap orang harus dapat memilikinya. Kenapa? Karena hal ini menjadi dasar untuk bekal seseorang ketika ia bertumbuh dewasa. Nah, sebagai contoh, ketika seorang pandai berhitung, maka ia akan dapat dengan mudah untuk bertransaksi. Kemudian, ketika seorang pandai membaca, maka ia akan dapat dengan mudah untuk dapat mencari tahu informasi, bahkan dia dapat dengan mudah untuk melihat hal-hal di sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah ketika seorang pandai menulis, maka ia akan dengan mudah dapat mengutarakan apa yang menjadi satu hal ingin dituangkannya di dalam gagasannya. Nah, di dalam perkembangannya sebuah pendidikan, maka tahapnya pun berbeda-beda. Di dalam tahapnya tentu semakin tinggi pendidikan, semakin sulit bagi seseorang. Nah, maka pendidikan ini tidak semua orang menyukainya. Kenapa? Karena di dalam pendidikan, maka ada beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu karena semakin tingginya pendidikan, semakin sulit di dalam melakukan hal itu atau mengejarnya, bahkan mengikutinya, maka tidak semua orang menyukai hal itu. Dan kedua adalah dibutuhkan sebuah konsentrasi yang baik di dalam mengikuti jenjang pendidikan yang semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah berjuang di dalam mengikuti pendidikan itu. Dari hal-hal kesulitan yang dihadapi, maka tidak jarang ada sebagian orang tidak menyukai dengan sebuah pendidikan, merasa cukup hanya sebatas memiliki dasar saja, tetapi untuk ke jenjang yang lebih tinggi merasa tidak mampu untuk mengikutinya lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa pendidikan itu bukan hanya sebatas kita harus memiliki sebuah dasar, tetapi ternyata pendidikan itu mempengaruhi di dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam iman seseorang kepada Tuhan. Apa yang dipercayakan seseorang akan mempengaruhi di dalam kehidupan seseorang. Kenapa hal itu begitu luar biasanya? Kenapa begitu mempengaruhi di dalam kehidupan seseorang dari apa yang dipercayakan? Jika kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan demikian, apa yang kita percayakan maka akan menjadi dasar di dalam perjalanan kehidupan seseorang. Nah, bagaimana pengenalan seseorang dan apa yang ia percayai tentu akan mempengaruhi di dalam cara ia bersikap, cara ia bertindak, cara ia berkata-kata, cara ia berpikir, dan mempengaruhi semua aspek kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari dikasihi Tuhan, jika kita melihat di dalam Alkitab, begitu banyak contoh-contoh para tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan sebuah teladan yang luar biasa. Di antaranya kita dapat melihat dari Raja Daud. Ketika ia menghadapi keadaan yang sulit, keadaan yang mencekam, bahkan ia pun mengalami sebuah ancaman, dan ia diizinkan pada saat itu untuk dapat membalas dari apa yang dialaminya, tetapi ia tidak melakukan hal itu.
Kenapa? Karena ia merasa bukan itu yang harus dilakukannya. Karena ia merasa bukan itu yang harus dilakukan kepada orang lain. Tetapi apa yang dilakukannya adalah ditujukan kepada Tuhan. Nah, luar biasanya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa yang membuat Raja Daud begitu luar biasa, sehingga apa yang dilakukannya dapat mempengaruhi kehidupannya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Apa yang kita percayai hingga sampai saat ini, maka akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika sedemikian rupanya sesuatu hal yang luar biasa mengubah hidup seseorang dari apa yang kita kenal, apa yang kita percayai. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita lakukan itu dapat berubah, dapat berbeda, bahkan dapat melakukan sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Nah, jika kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan saya percaya bahwa setiap kita tentu sudah sering mendengar, bahkan kita sudah sering membaca akan kebenaran firman Tuhan. Kita sering menemukan hal itu di YouTube, kita sering menemukan hal itu di tulisan-tulisan artikel, bahkan kita mungkin sering menemukan hal itu ketika kita membuka WhatsApp kita, dan bahkan kita sudah sering membacanya sendiri di dalam Alkitab kita. Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah cukup hanya sebatas kita tahu, kita mendengar saja? Ternyata tidak cukup hanya sebatas sampai di situ. Jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya. Jadi yang dikehendaki bukan hanya sebatas kita tahu dan membacanya saja, tetapi menuruti firman itu di dalam kehidupan kita. Dan jika kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata atau arti dari sebuah menuruti di sini yaitu mematuhi, bisa dikatakan juga sebagai sebuah hal yang disimpan di dalam diri seseorang. Artinya apa Bapak Ibu jika demikian? Artinya adalah sesuatu yang kita harus turuti di dalam kehidupan kita. Kita harus simpan terus hal itu di dalam diri kita, sehingga ketika kita bersikap, ketika kita bertindak, maka hal itu akan mempengaruhi hidup kita. Nah, saat ini kita masih masuk di dalam awal tahun, perjalanan kita di tahun 2022. Tentu sesuatu yang menggembirakan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya kita gembira kita dapat melangkah di tahun 2022, tetapi kita dapat mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, bahkan sehingga apa yang kita lakukan itu dapat sesuai dengan apa yang kita yakini. Nah, pertanyaan yang patut kita renungkan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan perjalanan kita di tahun yang lalu hingga sampai saat ini? Apakah di dalam kita bersikap, kita bertindak, mana yang lebih dominan? Apakah berdasarkan pikiran kita sendiri, ataukah kita sudah berjuang di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Nah, biarlah melalui perenungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita yakini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan sebuah janji keselamatan bagi kita, bukan hanya memberikan sebatas janji, tetapi di dalam apa yang Ia berikan bagi kita, di dalam kebenaran firman-Nya, mengubah hidup kita. Dan hal itu harus kita turuti dan harus kita terus simpan di dalam diri kita. Kita bukan hanya menjadi orang pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman itu, sehingga kehidupan kita dapat berubah, sehingga pengenalan kita dapat mempengaruhi kehidupan kita. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kita untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian kabar baik buat kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati.